Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Dan sekarang kita pada pertemuan ke-64. Sebelumnya pada pertemuan 63 kita telah menjelaskan apa itu fa'il. Fa'il dia adalah isim yang dirafa, al-ismul marfu', dan disebutkan sebelumnya fi'ilnya, al-madhkuru qablahu fi'luhu. Dan juga kita telah membahas di matannya tentang bagian-bagian fa'il. Ada yang zahir dan mudmar. Dan zahir diberikan banyak sekali contohnya, dan itu bukan sia-sia, ada maksudnya. Dan nanti juga dijelaskan oleh pensyarah. Tapi tidak mengapa kita memahami dulu di matan secara global. Contoh yang banyak itu tentang fa'il yang zahir, ada beberapa maksud. Yang pertama, maksudnya apa? Fa'il dapat berupa isim mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah. Yang kedua, fa'il dapat berupa mudzakkar dan muannas. Ketiga, fa'il tanda rafanya dapat dhammah zahirah yang nampak atau muqaddarah, dan muqaddarah itu nanti ada ta'adzur, fiqal, munasabah, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Keempat, fa'il dapat dirafa, ya ingat ini fa'il yang zahir ya, kita masih pembahasan yang zahir. Fa'il dapat dirafa dengan fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fi'il amr nggak bisa untuk fa'il zahir. Adapun fa'il yang mudmar, fa'il berupa dhamir, itu bisa. Dia bisa dirafa dengan fi'il madi, bisa dirafa dengan fi'il mudhari', bisa dirafa dengan fi'il amr. Untuk yang fa'il mudmar. Oke, perhatikan, kita sekarang masuk ke dalam syarah. Qala syarih hafizallahu ta'ala, perhatikan harakatnya. Al-fa'ilu yanqasimu ila qismaini, zahirun wa huwa ma yadullu ala ma'nahu bila qarinatin, wa mudmarun wa huwa ma dalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Bisur'ah gitu. Di situ berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, al-fa'ilu yanqasimu ila qismaini, fa'il terbagi menjadi dua pembagian, zahir dan mudmar. Apa itu zahir? Ini dia kasih stabilo lagi. Fa'il zahir dia adalah ma dalla ala ma'nahu bila qarinatin, sesuatu yang menunjukkan atas maknanya bila qarinatin, tanpa keterangan. Gio ya langsung gio, menunjukkan atas maknanya. Gio ya gio langsung dia, itu zahir. Tanpa keterangan, gio menunjukkan orang yang berbicara, gio menunjukkan lawan bicara, gio menunjukkan yang dibicarakan, tidak.
nazif ya langsung nazif. Itu zahir. Menunjukkan atas maknanya secara langsung tanpa keterangan. Nggak ada namanya itu habli. Oh, kalau habli ini dia menunjukkan orang yang berbicara. Kalau Yusuf lawan bicara. Kalau Khalil yang dibicarakan nggak ada. Karena zahir ma yadullu ala ma'nahu bila qarinatin, yang menunjukkan atas maknanya secara langsung dia bila qarinah tanpa keterangan. Itu zahir. Ja'a Zaidun, ja'a habli, ja'a dekta, ja'a anasun, langsung. Wa mudmarun, ini yang mudmar, kasih stabilo. Wa huwa ma dalla ala ma'nahu biqarinati takallumin. Dia adalah ma dalla ala ma'nahu, yang menunjukkan atas maknanya biqarinah, dengan keterangan. Ada 3 keterangannya. Yang pertama biqarinati takallumin, dengan qarinah orang yang berbicara. Kita bab fa'il ya. Bukan ana nahnu berarti. Berarti apa? Dorobtu, dorob. Nah. Dorobtu, dorobna. Ini tuh dia fa'il mudmar. Fa'il domir. Dan domir tadi menunjukkan maknanya dengan keterangan. Ada 3 dia. Yang pertama orang yang berbicara. Dorobtu ini dia orang yang berbicara. Dorobna juga orang yang berbicara. Yang kedua keterangannya apa? Au khitabin, atau lawan bicara. Yaitu dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Ya, dorobta. Ta itu dia fa'il mudmar. Dan dia menunjukkan maknanya dengan keterangan lawan bicara. Ta dia menunjukkan lawan bicara satu laki-laki. Ti menunjukkan lawan bicara satu perempuan. Tuma menunjukkan lawan bicara 2 laki-laki ataupun perempuan. Tum menunjukkan lawan bicara banyak laki-laki. Tunna menunjukkan lawan bicara banyak perempuan. Dengan keterangan. Yang ketiga, au ghaibatin, atau ghaibah, yang dibicarakan orang ketiga. Doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobna. Ya, doroba failnya apa dia di situ? Domir mustatir, takdirnya huwa. Berarti failnya mudmar. Baik zahir maupun mustatir, tapi kan dia tetap domir. Dorobat failnya apa dia di situ? Domir, nah kan? Mustatir takdirnya hiya. Doroba failnya mana itu? Domir alif. Dorobu failnya mana itu? Domir waw. Dorobna failnya mana itu? Domir na. Nun niswah. Paham insyaallah ya zahir dan mudmar? Karena akan sering kita lalui. Kalau nggak paham sulit nanti. Jadi zahir dia menunjukkan maknanya secara langsung tanpa keterangan. Adapun mudmar menunjukkan maknanya dengan keterangan. Ada 3 dia. Orang yang berbicara, lawan bicara, atau yang dibicarakan. Orang pertama, kedua, atau ketiga. Kemudian lihat di sini, perhatikan. Kasih stabilo juga. Fadzahiru. Ini yang tadi Anda tulis di papan tulis. Yarfa'uhu al-madi wal mudhari'u. Itu pertama. Dikasih apa namanya? Tutup kurung, buka kurung, atau dikasih garis biar enggak tersatu. Mufrodan kana au muannasan au jam'an. Kasih lagi garis. Mudzakkaran au muannasan. Fadzahiru, maka fa'il zahir yarfa'uhul madi wal mudhari'u, dirafa oleh madi dan mudhari'. Ingat, madi dan mudhari' saja, amar tidak.
Ini yang zahir. Kedua, mufradan kana au muannatsan au jam'an, baik bentuk fa'il zahirnya berupa mufrad, apa tanda rafanya berarti? Musannan, apa tanda rafanya berarti? Jam'an, ada jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, apa tanda rafanya? Itu yang kedua. Baik fa'il zahirnya berupa mufrad, musanna atau jam'an. Yang ketiga, mudzakkaran au muannasan. Baik dia fa'il zahirnya berupa mudzakkar atau berupa muannas. Kenapa dijelaskan, dijabarkan seperti ini? Karena ada sebagian orang itu dia tahu fa'il zahir, tapi ketika dia menemukan bentuk yang lain ragu. Oh, ini fa'il gak ya? Kan bentuknya beda. Kayak kemarin antum. Kita sering jumpai kan marartu bi Zaidin, artinya apa? Melewati. Tapi ketika bentuknya dia fil mudhari af'al khamsa yamurruna, seakan-akan asing. Padahal sering aja kita lewati itu, benar gak? Dan begitu juga seperti ini. Dijelaskan satu persatu. Fa'il zahir dia dapat dirofa dengan madi mudhari. Kalau contohnya cuma madi aja. Nanti ketika menjumpai fa'il dirofa dengan mudhari dia bingung, ini fa'il gak ya? Soalnya kan sebelumnya mudhari. Soalnya dia baru dengar. Karena selama ini dia baru taunya madi doang gitu. Juga dijelaskan dia baik bentuknya mufrad, musanna atau jamak. Karena kalau misalnya contohnya mufrad aja, nanti kalau jumpa dia musanna, dia ragu, ini fa'il bukan ya, kan bentuknya musanna. Soalnya setahu ana itu yang ana baru tahu, yang ana baru dengar cuma mufrad. Begitu juga jamak. Karena itu dijelaskan, mudzakkaran au muannasan pun sama seperti itu. Karena ada sebagian orang seperti itu loh. Dan itu nanti akan sering antum melewati juga hal-hal yang seperti itu. Kayak tadi dalam bentuk kosakata marartu bi Zaidin, sering antum lewati, antum udah hafal, antum sudah i'rab lagi, tapi ketika bentuknya beda seakan-akan asing. Mungkin kalau misalnya kemana siapa yang baca? Habli ya? Iya, seakan-akan mungkin kalau Habli baca itu tanpa persiapan, yamuruna mungkin nggak tahu terjemahnya. Ana yakin mungkin ketika Habli baca antum juga kayak apa ini yamuruna ya? Tunggu-tunggu terjemahannya. Padahal marartu bi Zaidin. Itulah. Karena beda bentuk. Karena itu di sini dijelaskan. Oke, kemudian lihat di sini. Berkata Syekh Syekh Ahmad bin Thabit hafizallahu taala, dikasih contoh. Fa mithalu al-zahiri al-mufradi ma'al madi qauluka hadara Ahmadu wa Fatimatu wa ma'al mudhari'i qauluka yahduru Ahmadu wa Fatimatu. Famithalu zahiri, maka contoh fa'il zahir al-mufradi yang mufrad ma'al madi, yaitu bersama madi, dirofa dengan madi. Fa'il zahir mufrad bersama madi, ya dirofa dengan madi. Perkataanmu hadara Ahmadu, ini yang mudzakkar. Wa Fatimatu, ini yang muannas. Ahmadu zahir mufrad dirofa dengan madi, yaitu hadara. Fatimatu zahir mufrad dirofa dengan madi, yaitu hadara. Ahmadu mudzakkar, Fatimatu muannas. Wa ma'al mudhari'i, dan bersama mudhari, yaitu dirofa dengan mudhari. Perkataanmu yahduru Ahmadu wa Fatimatu dirofa dengan fil mudhari yahduru. Lanjut. Wa mithalu zahiri al-musanna ma'al madi qauluka aqbala al-muhammadani wa zaidatan wa zainabatani. Wa ma'al mudhari'i qauluka yuqbilul muhammadani wa zainabatani. Dan contoh zahiri fa'il yang zahir musanna. Nah, kita merojaah bersama. Apa tanda rafa musanna? Tanda nasabnya? Ya. Tanda jarnya? Ya. Kalau tadi mufrad, tanda rafanya apa? Nasabnya? Kasra, jarnya kasra. Oke, alhamdulillah. Contoh zahir yang musanna bersama dengan madi, ya dirofa dengan madi. Perkataanmu aqbala, telah datang dua Muhammad dan dua Zainab.
Ya Muhammadani itu contoh untuk yang fa'il zahir musanna dirofa dengan madi. Aqbala fi'ilnya. Lihat itu ya, aqbala itu fi'il madi. Ustaz kan diawali dengan alif, hamzah gitu, hamzah ya kan. Lihat kita udah pelajari syarat huruf mudhara ada 2. Yang pertama harus tambahan, yang kedua memiliki makna. Di sini dia tidak memiliki makna. Wa zainabatani dia fa'il zahir musanna dirafa dengan madi dan dia contoh yang muannas. Wa ma'al mudhari dan bersama mudhari dirafa dengan mudhari perkataanmu yukhbilul muhammadani wa zainabatani sama tapi dia dirafa dengan mudhari. Wa mithalu zahiri al majmu'i ma'al madi qauluka. Lihat banyak sekali ini. Safaral amiluna waz-zuyudu wal hindatu. Wa ma'al mudhari'i qauluka yusafirul amiluna waz-zuyudu wal hindatu. Contoh fa'il zahir yang jamak, yang dijamak, dan jamak ada 3, nanti diberikan ketiga-tiga contohnya. Ma'al madi dirafa dengan madi. Qauluka perkataan musafarul amilun telah bersafar para pekerja. Al amilun ini dia apa jamaknya? Mudzakkar salim. Waz-zuyudu jama apa ini dia? Jama taksir. Wal hindatu jama muannas salim. Antum kasih tulis. Anak ketika belajar anak tulis loh. Hal yang remeh pun anak tulis. Kayak tadi Muhammadani, Zainabatani anak tulis di atasnya. Garis mudzakkar. Zainabatani garis muannas. Apa? Tulis aja. Biar makin jelas lagi. Safarul amilun amilun jama' mudzakkar salim ana tulis di atas jama' mudzakkar salim. Zuyudu jam'u taksir. Masih begitu ya cara belajar. Jangan sampai ada satupun yang terlewatkan. Walaupun gampang, tapi nggak tahu nanti kita 5 tahun kemudian ketika kita nggak megang-megang Tuhfatul Shobiyah, mungkin itu hal yang sulit. Nggak megang nahu gitu. Tiba-tiba disuruh ngajar, Ustaz kan antum kan gini. Coba ajarin Ustaz. Buka kursus 5 tahun gak megang nahu, ngeliat begini yang dulu kita kira gampang ternyata ini apa ya. Oke. Wa ma'al mudhari'i dan bersama mudhari dirafa dengan mudhari perkataan yusafirul amilun waz-zuyudu wal hindatu dia dirafa dengan mudhari. Kemudian lagi kasih stabilo. Wa sawa'un kanatid dhammatu zahiratan kama taqaddama au muqaddaratan. Stabilo itu ya. Dikta nggak punya stabilan tuh. Mana nggak guna itu. Pakai pensil lagi. Nggak ada kereng-kerengnya, nggak ada jelas-jelasnya. Antum juga nggak ada stabilo Alfi. Beli nanti. Harus beli. Siapa yang nggak punya stabilo? Kasih tunjuk tangan. Banyak sekali yang nggak punya. Aduh. Beli stabilo ya. Modal Dikta ini beli. Kalau pakai pulpen itu nggak kelihatan kan stabilo tujuannya biar kereng kelihatan. Ketika antum buka halaman itu langsung tertuju kepada yang di stabilo. Kan begitu. Coba antum tes. Ketika antum buka halaman pasti antum tertuju pertama yang beda sendiri yaitu yang dikasih stabilo. Berarti yang penting itu. Oke, wasawaun kanatid dhammatu zahiratan kama taqaddama au muqaddaratan. Wih, Faruk aja punya itu. Faruk itu punya antum. Minjam. Hele. Sama saja baik domanya nampak sebagaimana yang telah lalu yaitu yang di contoh pertama hadar Ahmadu wa Fatimatu yahduru Ahmadu wa Fatimatu itu domanya nampak. Au muqaddaratan atau disembunyikan. Kita sudah katakan kita ada yang ta'adzur, ada yang thiqal, ada yang munasabah. Lihat contohnya fazal fata wal qadi wa ghulami telah menang ya faza yafuzu menang. Al fata ini contoh yang muqaddar karena apa? Ta'adzur. Al qadi karena apa? Sikol. Gulami karena apa? Munasabah. Kasih tulis. Ana tulis itu.
atasnya ta'athur fiqal munasabah. Wa yafuzul fata wal qadi wa gulami, ini dia yang dirafa dengan mudhari'. Kemudian lihat di sini kata pensyarah, fal fa'ilu fi jami'i hadhihi al-amthilati wa fi amthilatil musannifi wa hiya 20 mithalan. Asyaratun ma'al madi wa asyaratun ma'al mudhari'i ismun dhahirun. Fal fa'ilu, maka fa'il fi jami'i hadhil amthilati, pada semua contoh ini, wa fi amthilatil musannifi, dan pada contoh-contoh penulis, wa hiya 20 mithalan, dia ada 10 contoh. Antum mau hitung? Tapi memang lihat tuh para ulama benar-benar teliti kan. Lihat. Pada contoh-contoh ini berarti memang gitu sama mereka. Ada 10 contoh. Masya Allah. Ishrun berapa? 20. Ada 20 contoh. Asyaratun ma'al madi, 10 bersama madi. Wa asyaratun ma'al mudhari'i, dan 10 bersama mudhari' ismun zahir. Yang fa'ilnya isim zahir. Lihat dihitung, berarti memang benar-benar jeli, teliti para ulama itu. Yang kita anggap mungkin ngapain sih kayak gitu doang. Tapi memang itulah ilmu. Betapa menjaganya para ulama ilmu. Kemudian sekarang kita masuk ke fa'il mudmar. Tadi fa'il zahir sudah selesai. Berkata Syekh Ahmad bin Thabit hafizallahu taala, wal fa'ilul mudmaru yanqasimu ila qismain, muttasilun wa munfasilun. Jadi antum hilangin mindset antum, karena sebagian orang itu bangga ketika bukunya bersih. Tapi banggalah ketika buku antum penuh dengan stabilo, coret-coretan, faidah, baru bangga. Malah anak malu kalau misalnya ngajar atau apa bukunya bersih, berarti nggak pernah dibuka nih, berarti nggak pernah belajar. Karena ada sebagian begitu, dan banyak yang seperti itu. Bahkan dia punya 3 buku, 2 buku, oh ini buat belajar, oh ini buat pajangan, ya kasih bersih dia. Ada orang-orang model seperti itu sering ana jumpai. Jadi hilangin mindset itu. Banggalah ketika buku antum penuh dengan stabilo. Bukan kasih stabilo juga lagi semuanya, enggak. Lama-kelamaan nanti terlatih bisa memilah dan memilih mana yang sekiranya butuh dikasih perhatian, kefokusan, mana yang sekiranya cuman hal yang biasa. Wal fa'ilul mudmaru yanqasimu ila qismaini. Fa'il mudmar terbagi menjadi 2 pembagian. Ana ingat lagi itu ketika belajar usul salasa di Yaman itu, saking semangatnya itu ana hafal semua. Dan ana stabilo juga semua. Tapi ana hafal semua itu, Masya Allah, syarah Syekh Utsaimin. Karena kan di sana ketika kita belajar nanti ditunjuk orang yang sekiranya terpilih, unggul untuk memurojaahkan yang lainnya. Anak-anak salah satu yang memurojaahkan, jadi hafal itu semua syarah. Apalagi kan bukan bahasa kita, berarti harus dihafal juga. Masya Allah. Lagi itu kalau yang seperti itu dari syarah syekhnya sendiri, Syekh Ahmad Syafan hafizallahu taala, beliau mensyarah. Kita belajar matan dan beliau syarah. Wah, Anda dengerin itu rekamannya 2 jam. Walaupun pelajarannya cuma 40 menit, Anda dengerinnya 2 jam. Anda tulis semua. Karena emang syarah kan. Masya Allah, berfaedah semua itu. Anda hafal. Siang-siang Anda hafal. Anda kalau ngafal itu muter-muter. Biar nggak ngantuk, biar nggak bosan, biar nggak jenuh. Jalan muter-muter. Karena di sana orang-orang Yaman seperti itu deh. Kemudian nanti sore ba'da asar murojain di masjid. Maksudnya harus semangat ya.
Wal fa'ilul mudmaru yanqasimu ila qismaini muttasilun wa munfasilun. Fa'il yang berupa domir terbagi menjadi dua pembagian, muttasil dan munfasil. Ana rasa ini insya Allah mudah. Kita udah pelajari di muhtarat. Apa arti muttasil? Bersambung. Munfasil terpisah. Muttasil bersambung, munfasil terpisah. Kita udah belajar ya, ada muttasil rafa, muttasil nasab, muttasil jar, munfasil rafa, munfasil nasab, udah kita pelajari. Tapi di sini karena bab fa'il berarti hanya menjelaskan yang rafa saja, karena fa'il kan marfu. Hanya menjelaskan yang rafa saja. Lihat di buku Tuhfatul Shobiyah itu terpisah-pisah. Yang muttasil rafa, munfasil rafa ini pada bab fa'il. Muttasil nasab, munfasil nasab nanti pada bab maf'ul bih. Terpisah dia. Tapi betapa mudahnya itu kita ketika belajar muhtarat langsung satu semua. Nggak perlu antum buka-buka, oh ini untuk yang rafa, buka lagi, oh ini untuk yang nasab, buka lagi untuk ribet sekali itu. Oleh karena itu kan kemarin ana bilang muroja dulu, ayo di muroja kita muhtaratnya. Ini cuman rafa doang, nanti nasab ada lagi bab yang lain, jar di bab lainnya yang lain lagi. Oke, kita lanjut. Fal muttasilu, kasih stabilo ini. Huwallazi la yubtada'u bihil kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari kata'i fi kumtu fa innahu dhamirun muttasilun li'annahu la yubtada'u bihil kalamu fala yuqalu tuqama wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari fala yuqalu ma qama illa tu. Fa'il muttasil, lihat lebih luas lagi kan. Antum di muhtarat cuman ana bilang muttasil ya yang bersambung gitu doang kan. Pokoknya muttasil apa ya? Pokoknya yang bersambung dia dengan fiil, dengan isim atau dengan huruf. Tapi sekarang dikasih lagi lebih luas. Kasih definisinya. Apa itu muttasil? Huwallazi la yubtada'u bihil kalamu. Dia adalah yang tidak dimulai dengannya kalimat. Dia adalah yang tidak dimulai dengannya kalimat. Jadi kalimat gak bisa dimulai dengannya. Apa termasuk dari domir mutasil? Kumtu, tu-nya kan domir mutasil. Bisa gak kita katakan tu koma? Gak bisa, berarti dia tidak bisa memulai sebuah kalimat. Itu dia domir mutasil. Tidak bisa memulai sebuah kalimat. Huwallazi la yubtada'u bihil kalamu. Dia adalah yang tidak dimulai dengannya kalimat. Nggak bisa di awal kalimat. Tu koma nggak ada. Na koma nggak ada. Ta koma, ti koma, cuma koma nggak ada. Adanya apa? Ana, kumtu, ana. Tapi mutasil dia nggak bisa. Karena dia definisinya adalah la yubtada'u bihil kalam, tidak dimulai dengannya kalimat. Juga lihat lagi, wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, dan tidak jatuh setelah illa pada ikhtiar. Yaitu ikhtiar apa? Selain syair. Ikhtiar ya tulisan biasa. Ikhtiar apa? Tulisan biasa selain syair. Nggak bisa dikatakan maqama illatu, maqama illana, maqama illata, maqama illati, nggak bisa. Itu definisi domir muttasil. Dikasih jelas lagi oleh pensyarah, kata i seperti ta fi kumtu pada kumtu. Kumtu kita udah tahu semua, tu dia adalah domir muttasil. Kalau dulu kan kita taunya tu domir muttasil karena bersambung dengan fiil, ya kan? Sekarang lihat lagi penjelasan lebih luas lagi. Dan ini memang penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Kumtu tu fa innahu domirun muttasilun. Karena sesungguhnya dia adalah domir muttasil. Kenapa? Nah ini dia penjelasan yang dijelaskan para ulama. Kalau kemarin dia bersambung dengan fiil itu agar lebih mudah saja. Sesungguhnya dia adalah domir muttasil li'annahu la yubtada'u bihil kalamu. Karena bahwasannya tidak dimulai dengannya kalimat. Lihat, fala yuqalu tuqoma, maka tidak dikatakan tuqoma. Enggak ada orang Arab itu dari awal sampai sekarang ngomong tuqoma, enggak ada.
Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, dan tidak jatuh setelah illa pada ikhtiar. Ya, ikhtiar tadi tulisan biasa atau ucapan biasa selain syair. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan maqama illatu, enggak ada itu illatu. Lihat, wa ma'na al-ikhtiyari, ini kasih sabilo, fi ghairi daruratin syi'riyatin, pada selain kebutuhan syair. Berarti tulisan biasa, ucapan biasa itu ikhtiar maksudnya. Mudah insyaallah. Itu tentang muttasil. Nanti akan dijelaskan domir-domir muttasil yang mutakallim, mukhatab dan ghaib. Dan ana udah sampaikan kenapa kok di sini dimulai dengan mutakallim. Sedangkan kita dalam tasrif ghaib dulu, doroba dorobu, karena domir mutakallim yang paling kuat. Dan selanjutnya. Kita tutup dulu, istirahat sampai jarum panjang angka 9. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.